Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktek dari modul 7 KP 1 sifat cahaya. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktikum. Alat dan bahan. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah-langkahnya, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut. Hasil pengukuran besar sudut datang atau I dan sudut pantul atau R. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Pemantulan pada cermin datar bersifat teratur dan simetris terhadap garis normal. Hasil ini membuktikan hukum pemantulan cahaya I sama dengan R. Ketika senter dinyalakan dan arah berkas cahaya ke cermin sebelum dan sesudah mengenai cermin, tampak sudut datang dan sudut pantul memiliki besar yang sama. Letakkan lilin di depan cermin datar, amati bayangannya selama lilin digeser-geserkan di depan cermin. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, yaitu bayangan lilin tampak di belakang cermin. Jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak lilin ke cermin. Bayangan bersifat tegak, sama besar, virtual atau tidak bisa ditangkap layar, terbalik lateral atau kanan menjadi kiri. Cermin datar memantulkan cahaya sesuai hukum pemantulan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bersifat virtual, tegak, sama besar, dan terbalik lateral. Praktikum ini menunjukkan prinsip dasar optika geometris yang penting dalam memahami perilaku cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah-langkahnya, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Sinar datang menuju permukaan cermin cembung. Sinar dipantulkan menyebar atau divergen, seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Sudut datang dan sudut pantul tetap sama terhadap garis normal di titik pantul. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Bayangan tampak di belakang cermin, bayangan tegak, lebih kecil dari objek, virtual, semakin jauh lilin dari cermin, semakin kecil bayangannya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Sinar datang menuju permukaan cermin cekung. Sinar dipantulkan dan cenderung berkumpul atau konvergen menuju titik fokus. Sudut datang sama dengan sudut pantul terhadap garis normal. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Jika jarak benda 7 cm, maka jarak bayangan yang tampil adalah 1 cm. Jarak benda 9 cm, maka jarak bayangannya 3 cm. Jarak benda 11 cm, jarak bayangannya 4 cm. Jarak benda 13 cm, jarak bayangannya 7 cm. Jarak benda 15 cm, jarak bayangannya 9 cm. Berikut hasil pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada posisi benda. Cermin cekung memantulkan cahaya secara konvergen. Sudut datang sama dengan sudut pantul, sesuai hukum pemantulan. Bayangan yang terbentuk tergantung posisi benda terhadap fokus dan pusat kelengkungan. Bayangan nyata dan dapat ditangkap layar jika benda berada di luar titik fokus. Bayangan menghilang atau tak hingga saat benda tepat di titik fokus. Percobaan pembiasan cahaya, alat dan bahan. Nyalakan lampu senter dan amati jalan berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca.
Gambarkanlah jalan berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Sinar datang dibiaskan saat memasuki balok kaca. Sudut bias lebih kecil dari sudut datang karena indeks bias kaca lebih besar dari udara. Setelah diukur dengan menggunakan busur derajat, maka sudut datang 45 derajat, sudut bias 30 derajat. Berikut adalah gambar jalan berkas sinar tersebut. Hasil pengukuran sudut datang dan sudut bias menggunakan busur derajat. Gunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Ukur jarak huruf ke lensa dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Berikut pengamatan huruf dengan menggunakan lensa cembung, bayangan tampak maya, tegak dan diperbesar. Saat lensa menjauh, bayangan menjadi kabur karena melewati titik. Aturlah letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyata lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Bayangan nyata lilin dengan menggunakan lensa cembung. Berikut hasil pengukuran antara jarak benda dan jarak bayangan, serta sifat bayangan dengan menggunakan lensa cembung. Gunakanlah lensa cekung untuk mengamati huruf dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa menjauhi huruf. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Perubahan saat lensa digeser. Ketika lensa dekat dengan huruf, bayangan maya terlihat lebih besar walau tetap lebih kecil dari objek asli. Ketika lensa dijauhkan dari huruf, bayangan semakin kecil dan tampak lebih dekat ke lensa. Percobaan ini menunjukkan bahwa lensa cekung tidak pernah menghasilkan bayangan nyata. Bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil, serta posisinya bergantung pada jarak lensa terhadap objek.